Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Celebes People di rumah. Senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda di tahun yang baru ini. Pemirsa, saat ini capaian vaksinasi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai angka 70% pada Kamis 30 Desember 2021 kemarin. Dan capaian ini sesuai dengan target vaksinasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo paling lambat akhir tahun 2021. Sementara itu untuk di Kota Makassar sendiri, capaian vaksinasinya sudah mencapai 81,53%. Pasalnya berbagai upaya dan strategi pemerintah Kota Makassar terus menggenjot program vaksinasi di wilayahnya sebagai upaya mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Dan Pemkot juga berupaya mengejar target capaian vaksinasi sebelum tahun 2022 kemarin. Pemirsa atau Celebes People di rumah, seperti apa dan bagaimana Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang mobilitas masyarakatnya cukup tinggi menuju herd immunity, dan saat ini saya sudah bersama harusnya dua narasumber ya, tapi yang sempat datang atau hadir pada hari ini ada Ibu Indira Mulyasari selaku juru bicara Makassar Recover. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar Bu? Baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, saya langsung bertanya ya, ini capaian vaksinasi kita di Kota Makassar sendiri sudah berapa persen Bu, lebih tepatnya? Lebih tepatnya 84,40%. 84,40% untuk vaksin pertama ya? Iya, betul. Untuk vaksin yang dosis kedua kita ada di angka 63%. 63%. Iya. Berarti ini vaksin kedua kita sudah akan mencapai 70% Iya, lagi betul. ya? Itu khusus di wilayah Kota Makassar sendiri? Wilayah Kota Makassar sendiri. Jadi untuk di Sulawesi Selatan, Makassar pencapaiannya memang paling tinggi, disusul dengan Palopo setelah Makassar. Setelah Makassar, Palopo ya? Kemudian di daerah-daerah lain nih di Sulawesi, terlepas dari Sulawesi Selatan, apakah ada juga wilayah-wilayah di Indonesia yang capaian vaksinasinya lebih tinggi dari Sulawesi Selatan sendiri atau seperti apa? Jakarta udah lebih duluan malah Jakarta mencapai. ya? Iya, Jakarta udah lebih duluan. Sulawesi Selatan kemarin terakhir memang target dari Presiden Jokowi, makanya kenapa seluruh stakeholder TNI, Polri dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memang betul-betul menggenjot vaksinasi. Termasuk Makassar dengan angka 84% ini, kita masih membuka vaksin massal. Jadi ada di Pantai Losari, kemudian di setiap kecamatan juga masih membuka vaksin massal per tanggal kemarin, 30 Desember ya. Terus Ibu, klasifikasi antara usia yang divaksin ini berapa sih Bu? Usianya masih sampai 18 tahun dulu. Jadi memang pemerintah sudah membuka vaksinasi untuk anak-anak di bawah itu ya. Jadi tapi untuk Makassar kita masih tunda. Nanti di tahun depan, di tahun ini maksud saya, di tahun ini sudah akan dibuka mungkin di Januari akhir atau di Februari. Untuk anak-anak ke bawah? Anak-anak, iya betul. Usia 6 hingga 11 tahun betul, gitu ya Bu ya. 11. Terus untuk lansianya sendiri capaian vaksinasinya sudah berapa banyak? Sebenarnya lansia itu pencapaiannya sudah cukup besar, tetapi memang iya, untuk di Makassar pencapaian lansia itu sendiri itu sudah di angka 45,75% untuk vaksin 1 dan vaksin 2 36%. Sudah cukup besar, tetapi memang kendalanya adalah karena lansia sehingga mungkin belum stabil. Jadi pada saat datang mereka antusias untuk vaksin, tapi pada saat datang memang tidak memungkinkan karena faktor kesehatan. Kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Betul. Ya Bu ya. Kemudian ini Bu ya, Makassar Recover ini di 2022 apa sih kedepannya yang harus digenjot lagi setelah pencapaian vaksin kita hampir rampung? Jadi kalau kita berbicara herd immunity itu kan berarti 80% populasi atau 80% kumpulan orang yang sudah kebal terhadap satu penyakit. Jadi diharapkan meminimais perpindahan penyakit dari kelompok yang satu ke kelompok-kelompok yang lain. Makassar sudah ada di 84%. Sudah gitu kan. Mencapai 84%, ya, dan 84%. Itu sudah di zona aman ya untuk capaian vaksinasinya? Iya, itu betul-betul sudah tinggi, tapi tetap masih kita genjot di 2022 ini. Kemudian tentunya selain daripada itu juga tetap karena angka sudah stabil, suspek di Makassar alhamdulillah juga sudah 0. Walaupun masih ada angka 14 untuk yang terkonfirmasi, tetapi paling tidak sudah mulai stabil sehingga kami berharap ekonomi juga di Makassar sudah mulai jalan. Ekonomi karena kestabilan dari vaksinasi ini, ekonomi diharapkan di tahun ini bisa berjalan dengan baik ya. Betul. Dan ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian Ibu,
vaksinasi kita sangat berpengaruh nih untuk lingkungan kita, mobilitas kita, terutama apakah nantinya varian baru, kita tidak tahu ya bagaimana varian baru akan melakukan lonjakan atau antisipasi kita terhadap Makassar Recover sendiri, gimana nanti nih rencana kedepannya untuk memerangi varian baru ini? Baik, jadi makanya kenapa kita masih tetap menggenjot vaksinasi, itu yang pertama. Yang kedua, kami tetap untuk yang kemarin perayaan Natal dan Tahun Baru diperketat khusus untuk Kota Makassar, karena biar bagaimana di Indonesia sudah ada masuk varian baru gitu kan. Jadi itu diperketat, libur Natal Tahun Baru, kemudian masuk ke 2022 ini tetap menggenjot vaksinasi, dan kemudian kami juga tetap selalu akan menghimbau masyarakat tetap pada protokol kesehatan yang benar. Karena bukan berarti angka vaksinasi tinggi, angka suspeknya sudah nol, semuanya jadinya sudah mulai tidak taat pada protokol kesehatan. Karena bisa jadi menjadi bumerang lagi ya pada saat kita merasa sudah di zona aman, ternyata menjadi bumerang kembali, begitu Bu? Betul. Untuk anak-anak nih nanti per akhir Januari, itu dia konsepnya seperti apa sih dari Makassar Recover sendiri? Kita belum tahu, kita tunggu petunjuk dari pusat, tetapi konsepnya akan tetap sama seperti kemarin anak-anak 18 tahun gitu. Jadi mulai 12 tahun kemarin konsepnya akan tetap sama. Konsepnya akan tetap sama? Betul. Jadi kalau ada di beberapa sekolah, kemungkinan memang nanti vaksinnya akan diadakan di sekolah. Gitu. Jadi sama seperti kemarin, pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam hal ini Puskesmas akan mendatangi sekolah masing-masing, terutama mereka bisa bekerja sama dengan sekolah swasta. Kalau sekolah negeri sudah langsung kan, tapi kalau swasta, banyak sekolah swasta yang kemarin memang mendatangkan pihak Dinkes untuk melakukan vaksinasi di sekolah swasta ini. Kemudian Ibu, untuk memperhatikan kesehatan anak-anak yang tidak bersekolah, ini seperti apa kedepannya rencananya? Nah, kalau kemarin kan kita Makassar sempat membuka titik vaksin di kelurahan. Iya. Jadi targetnya itu satu kelurahan 100 orang vaksin kan. Jadi itu pun akan kita lakukan di 2022. Jadi supaya kenapa kita tidak mau warga ini merasa bahwa kalau mereka mau vaksin itu harus pergi ke tempat yang jauh gitu. Jadi kita dekatkan, kita masuk ke kelurahan untuk vaksin. Kemudian sejauh ini, karena kan kita sudah mencapai vaksinasi dengan persen yang tinggi ya, menurut saya pribadi, dan kita juga pasti mengaku semua. Apakah ada dan masih ada masyarakat yang belum melakukan vaksinasi karena keterbatasan atau kekurangan edukasi seperti itu, Ibu? Sebenarnya enggak. Kalau untuk Makassar tidak, tetapi memang semua yang sisa persen yang belum tercapai di Makassar ini memang karena sebagian besar adalah kesehatan ya, khusus di Makassar sendiri. Di luar dari Kota Makassar bisa jadi karena ini. Iya, jadi sebenarnya bukan, mereka punya, kita kan Sulawesi Selatan ini masih kental dengan adat budaya. Betul. Gitu. Jadi itu yang menjadi kendala, terutama mereka-mereka yang masih ada di pedesaan. Pedesaan seperti itu ya. Untuk wilayah dari Makassar dan Luwu sendiri, pencapaian vaksin yang tertinggi ya di Sulawesi Selatan, Palopo, Makassar dan Palopo. Makassar dan Palopo. Iya. Apalagi sih Kak, 5 besar capaian vaksinasi di kota, 5 besar di itu yang pertama adalah Makassar, yang kedua adalah Palopo, kemudian yang ketiga Parepare, Sopeng dan Luwu. Sopeng dan Luwu ya. Jadi 5 ini memang yang mengarah ke bawah semua ya. Betul. Itu capaian vaksinasinya. Apakah ini mempengaruhi data dan penduduknya atau seperti apa? Sebenarnya yang Makassar itu penduduknya paling besar. Paling besar. Tetapi bagaimana memang masyarakat, jadi antusiasme masyarakat, kesadaran masyarakat, dan aktifnya pemerintah. Jadi itu menjadi suatu penilaian betul, di pencapaian vaksinasi ini. Iya. Kemudian Ibu, bagaimana Makassar Recover kedepannya melangkah untuk merampungkan vaksinasi itu seperti apa lagi, Bu? Tetap kita jalankan. Kita akan genjot karena kemarin terakhir di hari Kamis kemarin itu kita di per kecamatan. Jadi kecamatan membuka sampai akhirnya pihak kecamatan ini bikin dengan berbagai hiburan.
Jadi kalau contohnya Kecamatan Panakukang ada Fadli Padi yang datang menghibur masyarakat yang hadir vaksin. Kemudian ada door prize. Jadi untuk menarik perhatian membuat masyarakat ini lebih semangat untuk datang, ya dibuatlah sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin ya, pemerintah Makassar memang kreatif ya dalam menggenjot masyarakatnya. Nah, melihat dari segala upaya Pemkot Kota Makassar, bagaimana sih Bu pandangan Ibu secara pribadi di ini upaya-upaya Pemkot dalam vaksinasi? Ya, luar biasa, bukan karena saya sebagai juru bicara Makassar Recover, tetapi program awal Makassar Recover ternyata sudah bisa kita jalankan di 1 tahun terakhir ini. Itu menjadi program andalan untuk memang menanggulangi dan menurunkan angka COVID di Kota Makassar. Dan ini bisa berjalan dengan sangat baik. Insya Allah di 2022, selain daripada masih mengenjot angka vaksin, kita juga mau turun langsung gitu. Jadi membantu masyarakat bagaimana untuk memulihkan ekonomi ini di Kota Makassar. Tetapi memang dengan program yang baru sudah ada, Pak Wali Kota itu sudah mendesain motor khusus, jadi motor listrik untuk yang mau jualan keliling. Kemudian ada transportasi juga namanya Cokmo. Tapi itu ada singkatannya, saya lupa apa. Itu juga untuk memudahkan masyarakat dan kemudian kita bisa menyerap tenaga kerja di situ. Seperti yang Ibu bilang tadi, menyerap dan memberikan masyarakat kita peluang untuk berwirausaha. Itu seperti apa maksudnya? Jadi gini, selama ini mungkin banyak karyawan yang dirumahkan karena pandemi COVID. Kemudian mereka coba untuk membuka usaha, ternyata hasilnya tidak maksimal gitu karena memang masih di masa pandemi. Belum lagi PPTM ini benar-benar kalau kemarin semua para pengusaha ini menjerit lah karena PPTM ya, tetapi sudah tidak ada PPTM lagi. Sebenarnya dengan tidak adanya PPTM di Kota Makassar, otomatis ekonomi ini akan tetap berjalan gitu. Jadi salah satu penyebab atau menurunnya pemasukan masyarakat karena adanya PPTM tadi. Iya. Lalu seperti apa kedepannya di tahun ini ya, Bu ya? Apa kedepannya yang mungkin akan dicanangkan pemerintah kota untuk membantu mendongkrak perekonomian masyarakat selain memberikan wadah-wadah tadi? Sebenarnya intinya cuma satu, begitu tidak ada PPTM, ekonomi akan bergerak normal. Dengan sendirinya ya? Dengan sendirinya akan bergerak. Karena kenapa? Misalnya PPTM tutup jam 5, sempat pernah ada tutup jam 5, kemudian jam 8 malam. Nah mereka yang memang usahanya dimulai dari sore, otomatis pasti akan income-nya akan menurun, anjlok gitu kan. Nah tetapi kalau sudah tidak ada PPTM, semuanya normal, orang yang berkunjung pun sudah tidak mesti harus duduknya berjauhan, tidak harus dibatasi berapa pengunjung mall atau dalam satu toko. Ekonomi akan otomatis berjalan. Jadi kita berharap PPTM ini dan capaian vaksinasi kita yang terus meningkat bisa mengurangi ya dan melerai jeritan masyarakat di ekonominya. Terus Ibu, pandangan Ibu selama ekonomi di 2021 kemarin, apakah ada pandangan yang optimisme untuk meraih ekonomi yang lebih baik di tahun ini, Bu? Oh, optimis. Kemarin kita sempat ada talk show dengan para pakar ekonomi pada saat acara refleksi akhir tahun pemerintah Kota Makassar. Diperkirakan di 2022 ekonomi Makassar ini bisa meningkat sampai di angka 5%. Jadi pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi Kota Makassar di 2022 ini bisa meningkat hampir mencapai 5%. Kenapa? Sekali lagi karena ini sudah mulai berjalan normal. Kalau kita berbicara pariwisata perhotelan, occupancy rate hotel-hotel sudah mulai naik. Acara-acara di hotel juga sudah mulai bisa gitu kan. Jadi perdagangan pun sudah mulai berjalan dengan baik juga. Jadi pelan-pelan harus ada memang sinergitas, harus ada kerjasama dan harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah kota dengan semua stakeholder, para pengusaha dan masyarakat tentunya. Masyarakat sendiri. Kemudian untuk menyikapi UMKM yang banyak gulung tikar ya kemarin ya Bu ya. Bagaimana sih siasatnya pemerintah dalam memberikan perhatian kepada pelaku UMKM kita ini, apalagi masyarakat yang menengah ke bawah ya? Jadi gini, sebenarnya sih bisa dibilang bahwa
pada saat gulung tikar semuanya beralih kepada online. Iya, Jadi semuanya menggunakan Instagram untuk menjual produknya, sosial media untuk berjualan. Kemudian ojek online juga semakin laku gitu. Jadi sebenarnya pemerintah selalu mensupport, memberikan wadah-wadah pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan bagi yang mungkin baru mau mencoba berusaha, membuka usaha baru, ada pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan-pelatihan. Saya tertarik tadi ingin menanyakan bagaimana pendekatan dan pelatihan yang diberikan Pemkot kepada pelaku UMKM kita yang kemarin gulung tikar. Jadi gini, memang sebenarnya bukan hanya karena kita pandemi, tapi memang di setiap tahun program dari beberapa dinas di Kota Makassar itu memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM. Betul. Jadi Dinas Perdagangan, Dispora bahkan melakukan pelatihan untuk anak-anak muda, Dinas Pemuda Olahraga, kemudian beberapa dinas pariwisata. Dinas-dinas terkait ya Bu ya? Dinas-dinas terkait itu melakukan pelatihan. Contohnya misalnya membuat pelatihan membuat kue tradisional, itu salah satu contoh. Kemudian kalau untuk anak-anak muda, bikin pelatihan untuk perbengkelan atau pelatihan untuk digital, jadi media, mereka diajarin bagaimana menggunakan sosial media untuk berjualan gitu. Digital marketing ya Bu ya? Digital marketing, jadi memang banyak pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, sisa bagaimana setelah mengikuti pelatihan itu mereka silahkan berkreasi gitu loh, silahkan melakukan uji coba nih gitu loh. Oh saya udah ada pelatihan, udah ikut, mari kita coba gitu. Jadi sebenarnya memang tergantung masyarakat juga sih. Pemerintah sudah cukup aktif untuk mendukung UMKM di masa pandemi ini. Nah, kita kembali lagi ke Makassar Recovery. Ini kan kita punya jargon ya, Makassar menuju herd immunity. Apakah memang sudah seperti itu atau kita masih berjalan ke sana? Kalau herd immunity 80% Makassar sudah sebenarnya. Berarti kita sudah mencapai ya, sudah hampir sampai di finish gitu ya. Betul. Tetapi sekali lagi tidak bisa kita terlena dengan itu, gitu kan? Kita lihat televisi, kita lihat di provinsi-provinsi lain ada yang sudah masuk Omikron. Iya betul sekali. Omikron ini kedepannya kita tidak tahu ya Bu ya. Apakah bisa kita talangi lagi dengan program-program kemarin? Dan saya menantikan bagaimana sih genjotan nanti pemerintah. Tapi kita berdoa ya semoga Omikron ini tidak. Betul, jangan masuk Makassar deh ya. Makassar deh, Indonesia ya, Indonesia. Nah, Ibu tidak terlena seperti apa itu? Jadi gini, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Makassar nol suspek. Angka vaksin sudah tinggi, paling tinggi di Sulawesi Selatan. Kemudian terkonfirmasi sudah sedikit. Jadi jangan terlena, kita tetap pada protokol kesehatan yang benar gitu, tetap memakai masker. Maskernya juga jangan harus diganti-ganti gitu, karena dia pikirnya enggak baru dipakai sekali gitu kan. Ganti-ganti maskernya. Sebenarnya masker itu pemakaiannya maksimal 3-4 jam aja. 3-4 jam habis itu diganti. Tetap pada pakai masker, kemanapun Anda pergi tetap rajin cuci tangan. Di tas tetap harus ada hand sanitizer dan tisu basah paling tidak gitu kan, untuk melindungi tangan kita supaya, karena tangan kita ini yang paling ini pegang handphone habis itu langsung makan tanpa cuci tangan gitu. Jadi intinya adalah tetap pada protokol kesehatan yang benar. Ibu, saya tertarik nih, Ibu tadi bilang pemakaian masker itu 3-4 jam saja. Lalu bagaimana kita memberikan perhatian kepada masyarakat kita yang tidak tahu nih edukasi tentang pemakaian masker? Bagaimana sih dari Makassar Recover sendiri? Sebenarnya kita udah lama dari awal, dari tahun kemarin kita membuat sosialisasi tentang itu gitu kan. Jadi kalau di Makassar ini semuanya akhirnya saling berkoordinasi. Bukan hanya dinas kesehatan yang bertugas di sini, tetapi sampai di tingkat RT itu semuanya punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan yang mana sih itu pemakaian masker yang benar, bagaimana sih cara mencuci tangan yang benar, terus kenapa kita harus pakai hand sanitizer atau tisu basah gitu loh. Itu sampai tingkat RT harus mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Jadi ini pemakaian masker karena kita kurang mobile juga ya di luar rumah. Berarti cukup dong ya satu masker itu 1 hari gitu. Karena kan mobilitas kita juga terbatas. Tidak as long as misalnya dia cuma stay di rumah, biasanya kan kita nggak pakai masker. Paling mungkin dia mau pergi ke warung pakai, it's okay. Tapi seperti kita yang beraktivitas di luar rumah maksimal 3 jam. Maksimal 3 jam ya. Kalau di luar rumah ya Kak ya. Di luar rumah. Jadi kemudian pemerintah dalam memberikan perhatian
apa pengadaan maskernya seperti apa sih? Kalau pengadaan masker udah lama kita lakukan program itu gitu. Nah, sekarang sudah bukan itu program utama gitu. Jadi pembagian masker hand sanitizer itu sudah dari ini awal-awal ya. 2020 ya, itu sudah pembagian masker, hand sanitizer dan lain-lain. Tetapi sekarang itu sudah bukan program utama. Karena kita sudah masuk di herd immunity. Iya, ini sudah menjadi gaya hidup baru. Iya, benar sekali. Di masker itu kita merasa tidak lengkap saja ya kalau keluar rumah tanpa menggunakan masker. Akhirnya minder sendiri. Minder sendiri. Nah, kemudian nih saya seperti apa dan bagaimana seharusnya Pemkot Makassar dan pihak terkait termasuk masyarakat agar dapat tetap menjaga prokes dan juga protokol-protokol kesehatan yang diberlakukan. Gini deh, kalau sekarang mungkin masyarakat ini sudah menjadi gaya hidup. Ini udah gaya hidup new normal kata orang-orang gitu kan. Pakai masker, bawa masker ganti di tas, bawa hand sanitizer, dan kemana-mana nyampe ke restoran langsung cuci tangan gitu. Nah, biarkanlah ini tetap menjadi gaya hidup kita untuk saat ini. Karena kenapa? COVID ini masih ada gitu. Jadi masih ada dengan varian-varian barunya itu masih ada. Nah, kita hanya bisa saling mengingatkan. Pemerintah sudah dengan membuat sosialisasi, memasang iklan, kemudian para pejabat-pejabat yang sampai di tingkat kelurahan juga sudah mengingatkan masyarakat. Nah, sekarang sesama masyarakat Makassar ada baiknya kita saling mengingatkan. Misalnya ke Indomaret ketemu orang nggak pakai masker, mohon maaf bisa pakai maskernya gitu loh. Jadi ya itu adalah cara terbaik yang bisa kita lakukan sesama kita masyarakat. Pemerintah sudah menyiapkan banyak sekali program dan bekerja sangat keras untuk benar-benar menurunkan dan menstabilkan angka COVID di Kota Makassar. Seperti itu ya Bu ya, baik. Mengenai kabar varian baru Omikron nih, itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Saya kalau bicara Omikron ya saya hanya membaca ini dari reference. Iya benar, dari artikel-artikel kan. Jadi dari berita, kemudian dari Google hanya membaca tentang itu, tetapi cukup mengerikan gitu loh. Jadi tapi sama seperti varian Delta kemarin kan. Varian Delta itu sangat mengerikan karena lebih jahat katanya daripada varian-varian yang sebelumnya. Tetapi alhamdulillah mudah-mudahan Omikron ini tidak masuk ke Makassar ya gitu. Tidak masuk ke Makassar sehingga tidak lagi menaikkan angka COVID di Makassar dengan varian baru itu. Makanya kenapa betul-betul pemerintah kota bersama masyarakat harus saling berkolaborasi. Betul, supaya mencegah gitu. Varian apapun itu intinya kita tetap dalam protokol kesehatan yang benar. Melihat dari 2 tahun terakhir ya, COVID-19 varian baru dengan varian barunya yang terus bermunculan, apakah memang masyarakat dituntut untuk selalu siaga dalam situasi pandemi? Iya, kalau dibilang siaga, iya. Kenapa kita mesti siaga? Siaga tuh untuk diri kita sendiri. Siaga itu menjaga kesehatan diri kita dulu, menjaga imunitas diri kita. Siaganya seperti itu. Jadi, kalau selama ini mungkin tidak pernah minum vitamin, ya paling tidak dalam seminggu kita bisa minum 3 hari seminggu kita bisa minum vitamin gitu. Jadi kita yang harus menjaga diri kita supaya imunnya tetap terjaga. Harus selalu happy. Harus ya. Jadi jangan suka marah-marah, nanti imunnya turun. Imunnya turun. Walaupun sudah vaksin 1, vaksin 2, kalau suka marah-marah, tetap juga ya imunnya terganggu pemirsa. Nah kemudian nih Bu ya, bagaimana sih Omikron ini kedepannya lagi akan diperangi apalagi kita melihat delta sebelumnya kita taklukkan, Omikron ini kita juga berharap tidak masuk, tapi perlu ada antisipasi ya kedepannya. Seperti apa itu Bu? Sebenarnya gini, kita bisa melihat pemerintah serius pada saat menangani varian Delta kemarin, dan ternyata pemerintah Indonesia berhasil. Begitupun dengan pemerintah yang kita breakdown di provinsi-provinsi lain ya. Jadi saya rasa akan sama treatmentnya dengan Omikron juga. Saya rasa pemerintah sudah siap menghadapi ini. Dan tetap pemerintah harus mensosialisasikan kepada masyarakat jaga imun tubuh. Jaga imun tubuh. Jadi tidak terlepas lagi dari menjaga imun tubuh. Betul, itu tadi happy. Kesehatan dan juga happy ya Bu ya. Masyarakat dituntut untuk selalu siaga dengan varian-varian yang kita sendiri tidak bisa menduga. Bagaimana pemerintah mensosialisasikan lagi terkait varian yang kita sudah hampir menang, terus ada lagi nih varian baru. Bagaimana sih pemerintah bisa memberikan pengertian agar masyarakat luas kita mengerti dan
tidak mengatakan capek gitu? Masyarakat menengah ke atas sudah pasti paham tentang ya? varian-varian apa lagi nih yang baru, karena mereka mungkin lebih bisa mengakses. Lebih aware. Ya, jadi mereka lebih aware, mereka bisa mengakses banyak sekali televisi, kemudian media sosial. Media sosial ya terutama ya Bu ya. Masyarakat menengah ke bawah mungkin mereka masih belum paham varian-varian apakah itu gitu. Intinya adalah mereka kita kasih tahu varian Delta, A, B, C, D sampai Omikron ini pun mereka pasti pikir ya intinya adalah ini COVID dan ini adalah virus mau jenis apapun itu gitu. Jadi pemerintah tidak akan menghimbau hati-hati dengan Omikron, tetapi yang kita himbau ya tetap jaga imun tubuh dan dengan protokol kesehatan, udah itu aja. Sejauh ini Makassar Recover apakah punya apakah diberikan tugas terkait penanganan COVID-19 ini Bu, sejauh 2022 ini? Kalau sampai di triwulan terakhir 2021 kemarin kita sudah menyediakan kontainer di masing-masing kelurahan. Itu ya? Jadi ada 153 kontainer yang nanti kontainer ini akan menjadi tempat untuk warga datang. Kan ini kalau puskesmas kita lokasinya kecamatan. Ya, kontainer ini lokasinya kelurahan. Jadi kontainer ini akan kita gunakan supaya lebih dekat warga untuk memeriksakan kesehatannya, untuk mengadukan misalnya ada tetangga saya ini kok dia sudah 3 hari demam tapi dia nggak mau bilang ada apa-apa, dia nggak mau pergi periksa. Nah, semua aduan-aduan masyarakat, kemudian kontainer ini bisa dipakai untuk memeriksakan kesehatan. Ada tenaga kesehatan juga yang akan bertugas di sana. Jadi ini merupakan bagian dari program Makassar Recover untuk memudahkan dan mendekatkan semua pelayanan masyarakat. Jadi terkait dari kontainer-kontainer yang disebarkan di segala kelurahan. Kemudian orang-orang yang datang di kecamatan kan hanya orang-orang yang ini ya, yang maksudnya orang yang sudah melakukan vaksinasi di kelurahan, apakah juga mengganggu mobilitas vaksinasi di kecamatan seperti itu? Enggak, sebenarnya enggak sih. Jadi intinya adalah sebenarnya kontainer ini hanya membuat jarak pelayanan menjadi lebih dekat. Ya, karena kalau misalnya puskesmas biasanya lokasinya kan kita ininya per kecamatan. Kan? Jadi gini Bu, yang per kelurahan ini apakah dia memiliki capaian perharinya atau bebas saja sih? Kalau untuk kemarin iya, jadi sebelum berakhir akhir tahun kemarin ada kita memang menargetkan perharinya untuk kontainer ya. Untuk kontainer ini, jadi vaksinasi kemarin dilakukan di kontainer. Jadi per kelurahan melakukan vaksinasi di kontainer, tapi memang ada batasan jam dari jam 8 sampai jam 11 kalau saya tidak salah. Masyarakat yang masih belum vaksin juga atau vaksin kedua, vaksin pertama bisa datang ke kontainer dan jaraknya sudah tidak jauh lagi dari tempat tinggal mereka. Wah, luar biasa sekali ya ternyata Pemkot memerangi COVID-19 ini. Betul. Apalagi ini Omikron ya, kita masih was-was ya, Celebes People dengan Omikron, varian Omikron yang sudah banyak suspek di Jakarta sendiri ya Bu ya. Itu menanggapi varian baru ini di suspek di Indonesia sendiri seperti apa Bu? Jadi ya memang kita tidak pernah tahu sebenarnya ya jenis-jenis virus apa yang akan muncul lagi nih. Jadi sekarang mungkin sudah tidak PPTM. Kalau kita lihat rame di media sosial, orang-orang pada pergi ke luar negeri gitu kan, pergi ke luar negeri seharusnya diperketat. Jadi begitu balik dari luar negeri memang betul-betul harus di karantina dulu nih berapa hari gitu kan. Kemarin sempat aturannya 10 hari supaya mencegah itu gitu loh. Kemudian ini memang sudah musim liburan, jadi karena di Indonesia mungkin diketatkan aturannya, mereka lebih memilih untuk pergi ke luar negeri. Coba deh lihat di media sosial, banyak banget yang pergi ke luar negeri. Nah, di sana itu dikhawatirkan mungkin ada varian Omikron. Nah, pada saat pulang ke Indonesia seharusnya memang diperketat pada karantina. Lalu menyikapi nih kejadian atau fenomena varian baru di dunia sendiri, apakah Indonesia menjadi suatu negara yang perputaran atau mobilitas si COVID-19 varian baru Omikron ini lebih tinggi daripada negara-negara lain? Enggak, mudah-mudahan jangan. Karena kemarin kan bahasanya kalau kita baca di media, di berita, bahasanya adalah Omikron ini udah nyampe ke Indonesia. Berarti kan ada orang yang membawa gitu kan. Ada mungkin yang pernah perjalanan ke luar negeri masuk ke Indonesia membawa itu,
atau asalnya dari mana, tetapi yang jelas sudah masuk ke Indonesia, tapi mudah-mudahan tidak menyebar banyak seperti varian-varian sebelumnya. Jadi kita mendengarkan ya varian Omikron ini sudah banyak tersebar di luar negeri. Tapi sejauh ini apakah memang ada hubungan dari pemerintah negara ke negara lain tentang suspek Omikron, bahwa karena adanya Omikron kita melakukan penutupan, karena sejauh ini kita melihat masyarakat masih melalui lintas ya di negara ke negara? Enggak, sebenarnya kalau hanya ada varian baru tidak akan dilakukan penutupan akses bandara misalnya seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Itu dilakukan pada saat angka COVID di Indonesia atau di negara lain itu memang tinggi gitu. Jadi kalau varian baru belum, kecuali misalnya varian baru tiba-tiba masuk Indonesia dan angkanya melonjak tinggi, bisa terjadi lagi, berarti itu PPTM level berapa. Kemarin istilahnya udah berubah kan, sampai sekarang PSBB, terus apalah sampai akhirnya PPTM dengan beberapa level. Seperti itu. Nah, menyikapi ekonomi lagi Bu, ekonomi dengan tercapainya atau sudah sampai kita di herd immunity di Makassar, itu seperti apa sih ekonomi kita nantinya akan terjalin atau berkembang dan berkelanjutan? Berkembang insya Allah. Selama masyarakat Makassar ini tetap menjaga awareness-nya, jadi tetap aware sama yang namanya COVID, tetap dengan protokol kesehatan, tidak abai dengan protokol kesehatan, tetap pakai masker dan lain-lain, ekonomi akan kembali normal. Coba kita lihat di beberapa mall di Makassar. 2 hari sebelum tahun baru udah macet nih depan belakang gitu kan, depan belakang kiri kanan udah macet. Berarti memang masyarakat ini ya karena sudah longgar, PPTM-nya juga sudah tidak ada, jadi tidak terlalu ketat, akhirnya mereka tetap memenuhi mal-mal yang ada di Makassar. Nah, sekarang pihak mal walaupun tidak ada lagi PPTM dan lain-lain, tetap harus membuat aturan, membatasi misalnya gitu, karena ini akan membantu supaya tidak ada lagi yang suspek baru gitu loh. Jadi sebenarnya ini kesadaran masyarakat kita aja. Saya sempat melihat atau membaca aturan pemerintah kota adanya pengetatan suatu tempat mobilitas. Nah, yang tadinya 100% pengunjung harus mengurangi menjadi 50%. Lalu apakah itu tidak terjadi ketimpangan ketika masyarakat berdatangan atau memenuhi tempat-tempat mal? Apakah ada sanksi atau seperti apa? Tentunya ada. Jadi kita membuat aturan itu pasti akan ada sanksinya gitu. Jadi seperti contoh sebelum masuk ke tanggal 24 ini kan kita kembali ke PPTM 2 ya, kita kembali ke Nah, sebelumnya itu restoran yang buka di atas jam 8 atau warkop yang buka di atas jam 8 kena razia Satpol PP gitu. Jadi sanksi pasti ada. Jadi kami pemerintah tugasnya membuat aturan supaya masyarakat semuanya akan nyaman, karena pada saat di kota Anda sendiri angka COVID-nya naik, ya ekonomi melambat, dan masyarakat menjerit. Iya, imbasnya ke masyarakat sendiri. Jadi alangkah lebih baik jika masyarakat dan pemerintahnya ini benar-benar saling bekerja sama dengan baik, saling bersinergi supaya sama-sama sadar diri, sama-sama menekan supaya angka COVID di Makassar nggak naik lagi. Ya betul, angka COVID tertekan, tidak ada suspek, dan ekonomi berjalan dan mencapai kesejahteraan bersama ya Bu ya, seperti itu. Bagaimana kedepannya membawa Makassar menuju vaksinasi tuntas? Insya Allah dengan program Makassar Recover yang masih akan berlanjut di tahun 2022 ini, tetap akan menggenjot angka vaksinasi. Kalau sekarang kita paling tinggi di Sulawesi Selatan, bukan berarti setelah itu program kami berhenti atau vaksin di Makassar jadinya mulai berkurang kan. Jadi tetap akan berjalan. Kita coba melihat dari persentase dari masing-masing, seperti lansia sudah berapa, anak-anak. Nah, otomatis pasti akan naik lagi setelah dibuka vaksin untuk anak 6-11 tahun gitu. Jadi tetap semuanya akan berlanjut vaksinasi, dan kemudian program-program lain yang nanti kira-kira selalu akan berhubungan dengan penanganan COVID. Lalu seperti apa korelasi berkelanjutannya mengenai capaian kita yang terus berlanjut ke depannya? Jadi
Makassar ini gitu dengan programnya, jadi bukan hanya vaksinasi tetap akan kita genjot. Sekali lagi tadi kita coba lihat nih kendalanya apa untuk yang belum, apakah betul-betul tidak bisa, karena saya yakin mencapai 100% pasti tidak akan mungkin, karena akan ada orang-orang yang memang betul-betul tidak bisa menerima vaksin karena kesehatan gitu. Jadi angka di Makassar ini dengan angka 84,40 sudah cukup besar, tetapi tetap harus kita melihat faktor apa yang menyebabkan orang-orang sisanya ini, 20% sisanya ini tidak bisa mengikuti vaksin gitu. Dan Makassar ini menerima vaksin bukan hanya KTP Makassar. Jadi siapapun yang datang ke Makassar dan mau vaksin di Makassar itu tetap kami terima gitu. Itu sebagai ini ya, bentuk upaya juga ya. Benar. Dan kemarin ada program dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar. Jadi setiap tenaga honorer setelah mengikuti tes assessment, mereka wajib mencari 6 orang untuk divaksin. Baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Bisa dibayangkan berapa tenaga honorer di pemerintah Kota Makassar. Ada ribuan. Masing-masing mencari 6 orang, ya inilah yang membantu kemarin meningkatkan persentase vaksin di Makassar. Seperti itu ya Bu ya. Terus kemudian langkah-langkah pemerintah dengan tercapainya atau menujunya herd immunity di Kota Makassar. Bagaimana kemudian cara pemerintah untuk memulihkan sektor ekonomi? Sektor ekonomi otomatis akan berjalan dengan sendirinya, akan kembali berputar normal dengan sendirinya. Kenapa? Namun karena adanya proses atau memasuki tahap baru, yang pastinya pemerintah diperlukan di sini ya, kontribusinya kepada masyarakat itu seperti apa? Betul. Jadi aturan kan ini tidak lagi seketat beberapa waktu kemarin gitu kan. Jadi sekali lagi bahwa rumah makan sudah tidak ada pembatasan jam. Kalau yang tadinya tutupnya jam 10, ya tetap sekarang bisa tutup jam 10, yang sebelumnya mungkin di jam 8 gitu. Yang kemarin kita hanya bisa take away, hanya bisa bawa pulang, sudah bisa dine in, sudah bisa makan di restoran. Yang kemarin mungkin dalam satu hari hanya bisa 50% pengunjung, sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Makanya kenapa saya bilang otomatis ekonominya akan kembali normal. Kemudian ketika Makassar Recover sudah berhasil nih membawa Kota Makassar menuju herd immunity, sudah ada di titik herd immunity. Kemudian kedepannya Makassar Recover ini akan seperti apa nantinya? Tetap kita dengan program-program sekarang UMKM seperti tadi sudah saya sampaikan, kita punya motor listrik. Seperti ini. Makassar Recover setelah menghantarkan masyarakat Kota Makassar menuju herd immunity, kedepannya apa sih yang akan dilakukan lagi nih oleh Makassar Recover? Apakah akan bubar karena sudah tidak ada satker lagi, atau ada perencanaan lain lagi? Enggak, jadi tugas lain. Jadi gini, Makassar Recover itu bukan program yang kita rencanakan dalam setahun seperti pada SKPD atau dinas. Kalau dinas kan memang program setahunnya sudah ada yang dibicarakan pada saat anggaran pokok di DPRD Kota Makassar. Nah, kalau Makassar Recover kita based on apa lagi yang terjadi. Seperti misalnya seperti ini ya, prajurit gitu. Nah, karena memang kita berbeda. Ini kita bukan program dari dinas gitu. Jadi seperti kemarin Presiden Jokowi mewajibkan setiap ibu kabupaten kota angkanya mencapai 70%. Digenjot, kita bikin lagi vaksinasi massal gitu. Nah, seperti itu Makassar Recover. Jadi misalnya nanti ada varian baru lagi seperti pinisi. Pinisi itu kan bukan program yang kita programkan dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada kapal yang memang ternyata tidak jalan dari Pelni, akhirnya kita coba kerjasama dengan Pinisi. Jadi Makassar Recover kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Ibu, himbauan kepada masyarakat Kota Makassar agar capaian vaksinasi kita tidak mengalami kesia-siaan seperti apa? Sebenarnya gini, jadi setiap tubuh orang itu berbeda-beda gitu. Ada yang sudah vaksin 1 dan 2 dan tetap juga terkena COVID. Intinya adalah vaksin ini adalah menjaga tubuh kita supaya ada kekebalan di dalam tubuh kita supaya tidak mudah tertular dari virus, dalam hal ini COVID.
tetapi tetap juga selain daripada kita vaksin, kita tetap harus menjaga imun tubuh kita. Yang sebelumnya nggak pernah minum vitamin, harus ditambah dengan vitamin. Yang sebelumnya mungkin makannya tidak terlalu bergizi, sekarang makannya harus lebih bergizi. Karena memang virus ini sudah seperti flu yang di mana-mana kita nggak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba kita kena gitu. Jadi memang sebenarnya yang harus dijaga diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Untuk berjaga-jaga, ya prioritaskan diri sendiri seperti itu ya Bu ya. Dan terakhir Bu, menyikapi pandemi ini, bagaimana sih pandangan Ibu dengan berbagai upaya pemerintah Kota Makassar menuju herd immunity? Harapan dan masukan Ibu, silakan. Sebenarnya program Makassar Recover ini sudah luar biasa. Jadi dengan sinergi dari pemerintah kota sampai di tingkat RW dan RT itu sudah luar biasa. Jadi kami pun juga dari tim Makassar Recover berterima kasih kepada masyarakat Makassar karena sudah bersedia membantu pemerintah gitu untuk mewujudkan memang Makassar ini angka COVID-nya menurun, paling tidak sudah bisa stabil, sehingga masyarakat Makassar sendiri yang sudah membantu pemerintah bisa merasakan tidak lagi menjerit seperti kemarin urusan ekonomi gitu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan normal. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga pemerintah dan masyarakat Kota Makassar bisa tetap saling bersinergi, bukan hanya untuk penanganan COVID, tapi dalam semua hal, karena pemerintah tanpa masyarakat bukan apa-apa dan masyarakat tanpa pemerintah pun bukan apa-apa. Seperti itu. Terima kasih Bu Indira. Baik, sama-sama. Pemirsa, obrolan kita kali ini sangat mengedukasi kita semua di tahun 2022 ini. Kita berharap tidak ada lagi gangguan-gangguan pada kesehatan, ekonomi dan juga segala sektor. Kita berharap 2022 jauh lebih baik ya Bu ya. Amin. Dan untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya Hajratul Aswad akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya dalam obrolan Kerbus.